6. Sebelum kita masuk, kita boleh kembali lihat ya. Jadi ini hanya untuk mengingat aja. Jadi sekali lagi, Injil Lukas adalah Yesus Kristus adalah manusia penyelamat ya. Kalau Matius apa? Matius adalah Yesus sebagai raja ya. Dan Markus menceritakan mengenai Yesus sebagai hamba ya. Oke, sekarang kita lihat sebagai manusia dan sudah masuk di pasal yang ke-8 ya. Amin. Oke, sebentar. Jadi kita akan sama-sama kembali lihat ya kitab Lukas ini pasal yang ke-8. Amin. Oke, jadi kita doa ya, kita doa sama-sama untuk kita supaya semakin mengerti. Oke, thank you Herlin sudah ditambahkan. Semakin mengerti apa yang mau disampaikan dari kitab Lukas ini. Amin. Karena itu mari sama-sama kita sehati, kita berdoa ya sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk malam hari ini, pembacaan kitab Lukas pasal 8, ayat 26 sampai 56, biarlah Tuhan juga berikan kepada kami terang, juga hikmat, yang mana mengerti, bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi kami perlu menjadi orang Kristen yang semakin rindu dan damba untuk membaca firman-Mu, karena kami telah diselamatkan, karena kami sadar bahwa hari ini adalah sudah dekat dengan kedatangan-Mu. Kami perlu mempersiapkan minyak dalam budi kami. Kami berdoa juga sertailah teman-teman yang tidak bisa hadir, agar mereka juga bisa mempunyai pembacaan Alkitab dan doa yang cukup dengan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kemarin kita sudah baca ya, sampai ayat yang ke-25 ya. Oke, ayat 25, jadi mengenai bagaimana Yesus ya, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah terus-menerus, ya, lalu juga dia dilayani, ya, meskipun dia sendiri tidak ada keinginan untuk dilayani ya, karena dia memang datang untuk melayani. Oke, lalu dia juga mengajar tentang perumpamaan, kemarin sudah dibahas yang mengenai 4 jenis tanah, ya, sehingga hati kita boleh menjadi hati yang benar-benar mau ya diisi, bukan hanya sekedar karena oh iya firmannya bagus, ya, lalu ada sedikit masalah, ada sedikit ya goncangan, kita mulai lupa. Oke, lalu kita masuk ke bagaimana keluarga yang sejati ya daripada Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, sampai kepada meredakan topan ya. Jadi banyak orang mungkin ragu, khawatir, ya bahkan merasa hampir binasa. Tapi ada Tuhan dalam kita kok ya, di dalam perahu kehidupan kita ada Tuhan. Oke, kita lanjut baca ya. Kita lanjut satu orang satu ayat ya, karena cukup sedikit ayatnya, nggak apa-apa. Oke, kita baca subjudulnya ya, sama-sama. Mengusir segerombolan roh jahat. Ayat 26. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Roh 30.
Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Amin. Oke, Rika bermasalah ya sama mic-nya sepertinya. Kita lanjut aja dulu ya. Oke. 31. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ayat 32, banyak sekali babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Nah, Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. nih. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Oke, amin. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Amin. Oke, kita masih bermasalah audionya. Boleh ke Eva ya. 37 aku. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan, maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Amin. Ayat 38, orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Yesus menyuruh dia pergi, katanya, Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu. Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. amin. 19, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan. Bangkitkan anak perempuan yang telah mati. Oke, Herlin dan Kak Maria boleh, kalau tadi ke skip. Ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. 41, lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil sujud di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Nih, Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. amin. Oke. Iko, Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, walaupun ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat pada tabib-tabib. lanjut Eva. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah penanya. Amin. Oke. Kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak merumuni dan berdesak kau. Ayat 46, tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menyentuh aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Amin. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menyentuh dia dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai." Amin. Sementara Yesus masih berbicara,
Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan, Guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta Ayat 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Ayat 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Amin. Roh anak itu pun kembali dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oh, amin. Lalu takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Puji Tuhan. Amin ya. Baik, jadi setiap orang tadi dapat 4 ayat atau 3 ayat ya masing-masing. Puji Tuhan atas firman malam ini, jadi aku buka sedikit. Nanti kalau teman-teman ada yang mau share silahkan. Kita akan lewat dari 30 nggak apa-apa ya, karena tadi juga mulainya terlambat. Jadi kita lihat ya bahwa ada dua perikop di sini yang kita bahas, yaitu bagaimana Yesus mengusir segerombolan roh jahat, juga mengenai menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak perempuan yang telah mati. Ini sangat baik ya. Oke, jadi aku mulai sedikit. Kalau kita lihat di ayat 26, ketika Yesus mendarat ya dan murid-murid di tanah orang Gerasen telah di seberang Galilea, juga datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi di pekuburan. Nah, apa arti dari ayat ini? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pun, ya banyak orang atau mungkin sekarang kondisi ya setiap orang di sekitar kita, mereka tanda kutip tidak berpakaian. Tidak berpakaian artinya apa? Tidak memiliki kebijakan atau tidak memiliki kebaikan yang seharusnya sesuai dengan firman Allah. Karena apa? Karena mereka sudah dirasuk, tidak disadari gitu ya. Sama seperti orang ini ya, dia dirasuk oleh siapa? Banyak ya, legion ya. Jadi yang juga kita lihat adalah setan ini tahu bahwa Yesus ini anak Allah yang maha tinggi. Nah, tapi kenapa manusia justru yang benar-benar ciptaannya itu kadang ya melupakan gitu ya. Kadang melupakan Tuhan, melupakan ya karya Tuhan, ya kebaikannya gitu ya. Nah, teman-teman, malam ini kita lihat bahwa Yesus benar-benar ingin menyatakan sekali lagi kepada manusia, juga pada kita hari ini yang hadir, bahwa benar-benar seharusnya Allah itu hidup. Allah itu nyata. Ya, tidak memungkiri bahwa memang kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya merasa, Tuhan kok ini aku mau datang padamu kok, engkau tahu aku mau datang, tapi ini loh banyak pekerjaanku, banyak tugasku Tuhan. Kita mungkin diriku juga seringkali kita beralasan demikian. Tapi kalau kita lihat sekali lagi di ayat 31 sampai 32 ya, setan itu pun memohon pada Yesus supaya jangan meminta mereka masuk dalam jurang maut. Tapi banyak sekali babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Ya. Jadi kalau kita lihat babi di sini, ya, seperti dalam kitab yang sebelumnya juga ada, ya, babi menandakan apa? Kotor, ya, menandakan hal yang sangat tanda kutip najis. Ya. Nah di sini ketika Yesus bahkan sudah menyelamatkan orang itu, ya, ayat 34 itu apa? Dan 35 betul-betul mereka merasa bahwa wow, hebat ya Tuhan bisa menyelamatkan orang ini. Tapi apa? Ayat 37 mereka ini gusar ya, mereka ini
merasa ya takut, ya babiku gitu ya, ya pekerjaanku. Ya hari ini kalau kita lihat orang lagi kerja suka nggak diajak baca Alkitabnya? Orang lagi mencari uang ya tanda kutip, suka nggak mereka diajak ya doa ya? Jarang. Kenapa? Sedang mengejar hal yang bukan Kristus. Sedang mengejar hal yang kotor. Nah teman-teman, moga malam ini kita yang hadir ya, kita kembali dicelikan. Oh ternyata Tuhan sangat mengerikan. Ya. Nah, kondisi dunia hari ini nggak baik-baik aja. Semua orang sedang ya kalau kita lagi lihat ya hari ini ya memang banyak ya tren ya kan, wah orang memamerkan ya, wah aku lagi di sini, aku punya ini, bagus nggak sih? Ya bagus, merasa bahwa aku bisa nih, I can do it. Nah tapi apa? Sebenarnya Allah nggak mau demikian. Kenapa kamu tidak memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan, tapi kamu pamerkan dirimu sendiri gitu? Nah teman-teman malam ini ya moga kembali menyadarkan aku, kembali menyadarkan teman-teman yang hadir juga ya. Oke, kalau aku sedikit lagi nanti teman-teman mau share silakan. Kemudian kita lihat lagi bahwa di sini ada dua kisah ya, aku cuma cuplikan aja. Jadi dua kisah ini dari ayat 40 sampai 56 membicarakan bagaimana kedua orang ini sama-sama 12 tahun. Ya, sakitnya 12 tahun pendarahannya, terus juga ya, anaknya ini umur 12 ya. Jadi mengalami namanya kematian. Kematian tanda kutip secara rohani ya kalau dimaknai dalam Alkitab. Karena apa? Sudah sekian lama hidup tapi bocor ya, pendarahan. Nah, kita demikian ya. Kadang orang Kristen ya, oh iya aku orang Kristen. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada nggak kita share firman? Ada nggak kita membagikan kasih Kristus kepada orang? Atau malah kita nggak ingat kemarin ngomongin apa ya firmannya? Kayaknya minggu lalu aku datang deh ke gereja, tapi aku kok nggak ingat apa-apa. Nah, itu namanya adalah kita bocor. Teman-teman malam ini moga nanti kalau masih ada kesimpulan bisa ditutup, aku akan bantu tutup. Jadi teman-teman sekalian yang mau share atau bertanya silahkan. Dari pembacaan ini ataupun yang di luar pembacaan juga nggak apa-apa. Ya kita maksimal sampai 45 ya, 45. Siapapun mau. Aku menikmati di ayat 50 ya. Ya. Dia bilang, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jadi ini juga adalah satu perkara iman ya. Kita juga lihat kenapa perempuan yang sakit pendarahan itu bisa sembuh, karena dia juga beriman bahwa ketika dia menyentuh jubah-jubahnya Yesus, dia pasti akan sembuh gitu. Hari ini juga kita perlu percaya ya, walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan secara real, tapi kita percaya melalui iman kita kepada setiap firman yang kita baca. Jadi perkara firman itu sangat penting ya, dan juga mengimani apa yang Tuhan katakan kepada kita juga sangat penting gitu. Bahkan di yang perikop ayat 50 ini kan sebenarnya anaknya udah mati ya, udah meninggal gitu. Jadi nggak mungkin kan yang udah mati itu bisa hidup lagi kecuali di film ya. Nah, ini kan adalah satu hal yang luar biasa gitu. Jadi hari ini perlu mengimani ya, apapun yang telah Tuhan katakan kepada kita, walaupun situasi dan kondisi berubah, tapi kita perlu belajar percaya. Karena sang ayah dari anak itu juga beriman kepada Yesus, sehingga Yesus juga mampu gitu, sanggup gitu untuk menyembuhkan atau kembali membangkitkan anak tersebut gitu. Kita juga demikian. Kalau kita percaya Tuhan pasti kerja. Kalau kita nggak percaya Tuhan juga sulit kerja. Jadi bagaimana hal apa yang kita percaya terkabulkan itu juga bergantung kepada kerjasama kita, iman kita kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lagi yang mau share atau bertanya? Kalau aku sih di ayat 46 kok. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menyentuh aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dariku.
diriku. Apa ya? Jadi kayak Tuhan tuh sebenarnya tahu gitu kalau misalnya ada yang jamah gitu, ada kuasanya yang keluar tuh dia bisa merasakan gitu. Itu aja sih kok. Thank you. Amin. Puji Tuhan ya. Thank you, Herlin. Nanti akan aku bantu lagi lebih dalam kalau misalnya ada waktu. Yang lain ada lagi? Lisa, Rebecca, Suarni, Niko, Eva, Manuela. Oke. Kita udah mantap ya. Ada lagi yang lain? Aku tunggu sampai 5 detik ya. Kalau nggak ada, aku akan tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, puji Tuhan ya. Baik, jadi teman-teman sekalian malam ini ya kita sangat berbahagia. Kenapa? Karena bisa aja ya kita nggak mendengar firman ini malam ini. Tapi malam ini kita mendengar. Ya. Malam ini kita melihat. Ya, tadi dari ayat 26 sampai 39 sudah aku sampaikan mengenai bagaimana ternyata ini semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kita kerja, kita kuliah, kita sekolah. Tapi kalau kita nggak ada waktu buat Tuhan, itu sama aja kita dengan para penjaga babi ini ya, marah. Tuhan ngapain sih? Ya, engkau pergilah dari daerah kami gitu ya. Nah, karena ya kami terganggu gitu. Nah, sekarang kita jangan sampai merasa terganggu kalau Tuhan sedang memberikan berkatan melalui firman, melalui situasi ya. Oke. Tapi ada satu positif ya, yaitu apa? Dia 39. Orang itu yang telah disembuhkan, ya, yang telah dikeluarkan setannya, dia apa? Disuruh ya supaya pulang ke rumah, ya. Cerita bagaimana engkau ini diselamatkan. Engkau sudah lama loh dirasuki setan. Nah, demikian pun dengan kita. Hari ini kalau kita merasa bahwa sebenarnya kita nggak layak, sebenarnya kita punya dosa, tapi kenapa kita bisa percaya Tuhan hari ini? Kita harus cerita, ya. Ini harus loh ya. Nah, tapi waktunya kapan ya, gimana ceritanya juga kita harus minta pada Tuhan hikmat bagaimana ya. Karena nggak setiap orang bisa dengan mudah ya menceritakan juga bagaimana kita ngomong ya, karena nggak semua orang bisa bicara. Oke, selanjutnya 40 sampai 56 tadi Kak Maria sama Herlin juga sudah singgung ya. Jadi sebenarnya perempuan ini ya, dia berbeda dengan orang yang lainnya. Ya kenapa? Karena semua orang itu sedang mendesak ya. Jadi di ayat 42 dibilang, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Nah ini, jadi Yesus didesak-desak. Aku mau ketemu Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. Tapi apakah mau ketemu Tuhan atau berkatnya? Nah, hanya berkatnya atau mau Tuhannya? Nah di sini ada seorang perempuan yang sangat menderita. Ya, jadi dalam hidupnya dia tahu dia kesulitan, dia tahu dia bocor ya. Firman ya sulit dia dapat, tapi ketika melihat Tuhan, ketika berjumpa dengan firman itu dia langsung pegang, dia jamah. Akhirnya apa? Dia diselamatkan. Kenapa? Kuasa Tuhan langsung keluar kepada dia. Kenapa yang lain desak-desak itu nggak dapat? Karena hanya berdesak-desakan, tapi tidak sungguh-sungguh. Ya, nah, sama seperti hari ini misal. Ya, kalau dikasih contoh 10 orang dalam kelas, tapi nggak semua orang tuh bisa menikmati Tuhan. Kenapa? Misal ya yang 8 ya suka ngobrol sendiri, yang 8 suka ngapain, jadi 2 orang aja yang bisa dapat Tuhan. Nah, maka hari ini juga demikian dengan penghidupan Kristen kita, sedang berlomba-lomba loh kita dengan seluruh dunia. Ya. Mana yang menjamah Tuhan? Nah ini ya, di poinnya di situ. Nah lalu yang anak ini ya, dia mati, tapi apa? Sebenarnya Tuhan bilang apa? Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Jadi sekarang ya kalau kita sakit, kita ada masalah ataupun ya luka masa lalu ya, yang bahkan mungkin yang terjadi karena orang tua kita, yang terjadi karena sahabat, atau kita dikecewakan, patah hati, Tuhan pasti akan menyembuhkan asal apa? Asal kita benar-benar percaya. Ya, percaya saja. Ya, jadi puji Tuhan malam ini ya, sehingga bagaimana
Ya, sebenarnya kita sangat mudah menceritakan ini, tapi iblis pasti ada cara untuk menggagalkan kita menceritakan kepada orang lain ya. Semoga Tuhan merahmati kita. Ya, kita akan sampai di sini. Jadi puji Tuhan atas kasih-Nya, teman-teman bisa hadir. Besok kita akan kembali bahas pasal yang ke-9. Semoga Tuhan merahmati kita semua ya. Amin. Oke, adakah yang bersedia untuk berdoa untuk kita semua malam ini? Oke, kalau belum ada, aku akan bantu doakan kita semua. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa mohon Tuhan berikan jalan ya, kalau misalnya ada masalah pada kita. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas malam hari ini kami bisa hadir. Meskipun kami juga tahu ada situasi, kesibukan, dan lain hal, kami masih bisa meluangkan waktu. Sungguh adalah telinga kami ada yang berbahagia karena mendengar firman-Mu, bagaimana Tuhan juga mengenai kami diselamatkan dari setiap pergumulan, setiap dosa. Kami sungguh bersuka cita, Tuhan, karena Dikau juga memberikan diri-Mu sendiri ketika kami menjamah Engkau. Oh, Tuhan dapatkan teman-teman di sini, ada Herlin, Kak Maria, Rebecca, Suarni, Niko, Rika, Eva, Lisa, dan Ella. Tuhan juga teman-teman yang belum bisa bergabung lainnya. Malam ini kami sungguh berdoa Tuhan. Dapatkanlah kami semasa muda, agar boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Oh Tuhan, pada keluarga maupun lingkungan sekitar kami, di sekolah maupun di kampus dan tempat pekerjaan. Oh Tuhan, selamatkanlah waktu-waktu kami. Kami bersyukur atas waktu yang singkat ini. Tuhan sertailah dimanapun kami berada, kesehatan kami sekeluarga Tuhan jaga. Dapatkanlah juga teman-teman lain, sertailah mereka. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi kita sampai di sini ya.